Hello Travelers, kali ini bersama channel Food and Travel by Tarafiran Channel yang bisa memberikan informasi seputar update dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Travelers, kali ini saya berada di Lampung dan untuk pilihan menginap kali ini saya memilih Hotel Novotel. Hotel Novotel ini adalah hotel bintang 4 yang lokasinya sebenarnya agak jauh ya dari pusat kota Lampung. Tapi pilihan saya menginap di sini karena saya memang bertujuan untuk lebih dekat ke penyeberangan ke Tegalmas, di mana Tegalmas ini adalah tempat rekreasi yang menawarkan keindahan laut dan kemudahan kita untuk melakukan snorkeling. Tapi jangan khawatir Travelers, meskipun Travelers tidak menuju ke lokasi Tegalmas, tapi pilihan Hotel Novotel ini memang cukup strategis karena hanya 15 menit saja berkendara dari Tugu Adipura. Dan kemudian Hotel Novotel ini menawarkan view pemandangan Teluk Lampung dan pebukitan yang indah dari kamarnya. Nah, sekarang yuk ikutin saya untuk virtual tour di Hotel Novotel Lampung. Dan Travelers, sekarang saya sudah memasuki area hotel. Dan dari sini saja kita sudah melihat ya bahwa Hotel Novotel ini mempunyai area yang cukup luas. Juga gedung yang megah dan kemudian space parkir yang rasanya sudah cukup ya. Apalagi parkirnya ini kan terletak di depan hotel. Jadi nggak perlu repot-repot menuju basement karena sudah tersedia lahan parkir yang cukup luas di depannya. Nah, sekarang kita yuk check-in dulu. Ini lobbynya ya Travelers ya. Nah, ini area lobbynya pada malam hari ya Travelers. Kebetulan saya memang check-innya pada malam hari dan lampu-lampu sudah kelihatan nyala. Nah, lampu-lampu di plafonnya juga kelihatan cakep, beri kesan mewah. Area dapurnya juga kelihatan cakep pada malam hari karena kanopinya diberikan lampu-lampu termasuk juga tiang-tiangnya ya. Dan di lobby juga ada cafe lounge di mana kita bisa menikmati teh atau kopi. Sambil menunggu proses check-in yang sedang dilakukan oleh reception, saya mencoba mengitari area sekitar lobby ini. Kalau kita terus ke area belakang, di sekitar lobby kita akan menemukan view kolam renang yang cakep. Kolam renangnya terlihat berwarna biru dengan lampu yang sudah menyala. Dan di kejauhan kita juga bisa melihat city view dengan lampu kota. Rasanya kalau malam hari duduk-duduk di sini sambil menikmati view secakep ini sih pasti jadi bikin kita seger ya. Di lobby floor ini juga ada butik, serta ada akses jalan menuju ke area ballroom. Proses check-in sudah selesai, saya sudah mendapatkan e-card untuk menuju kamar. Sekarang yuk kita cek bagaimana kamarnya. Nah, akses menuju kamar menggunakan lift dan ini koridornya ya Travelers. Koridornya ini semi terbuka sebenarnya Travelers ya. Jadi ada beberapa jendela yang dibiarkan terbuka dan memberikan ventilasi angin yang bisa masuk ke area koridor hotel. Nah, ini kamarnya Travelers. Kamar yang saya pesan kali ini adalah kamar tipe eksekutif dengan double king dan dengan pemandangan laut. Kamarnya lumayan gede lah ya Travelers, sekitar 32 meter persegi dan dinominasi dengan warna putih. Saat masuk disambut dengan rangkaian handuk berbentuk anjing dan kemudian ucapan selamat datang dari manajemen hotel. Dalamnya terdapat tempat tidur ukuran king size. Bantal dan kasurnya cukup empuk ya Travelers, ketika ditiduri kasurnya nggak blesek ke dalam tapi juga nggak terlalu keras, jadi medium lah. Ini kondisi pada malam hari ya Travelers, lampu penerangannya juga cukup terang dan banyak titik lampu di sini yang bisa memberikan sinar yang cukup untuk kegiatan di malam hari. Di kiri kanan bed ada nakas dan colokan serta saklar lampu untuk on off kalau kita mau lagi tidur. Juga ada lampu baca ya di sisi kiri kanan tempat tidur, bentuknya unik bagus. Juga ada welcome food dari pihak hotel, ini disediakan 2 buah ya untuk 2 orang tamu yang akan dari sini. Perlengkapan lain di kamar ada meja kerja di seberang tempat tidur dan juga TV. TV-nya ini ukuran 42 inch ya Travelers. Nah, karena saya dapat kamar di tipe sudut, artinya 2 sisinya adalah terbuat dari kaca, maka untuk TV-nya memang diletakkan di meja, tidak diletakkan atau tidak dipasang di dinding. Jadi dinding di belakang meja kerja ini adalah terbuat dari kaca dan pada malam hari gordinnya ditutup supaya lebih privacy. TV-nya belum smart TV tapi banyak channel internasional yang bisa kita tonton. Dinding dari kamar mandi yang bersebelahan dengan tempat tidur terbuat dari kaca tembus pandang. Tapi kalau Travelers ingin mandi dengan lebih privacy, tidak terlihat dari luar, tirai jendelanya, tirai kacanya itu bisa ditutup ya. Kamar mandinya menggunakan shower, tidak ada bathtub di sini. Air panas, air dingin, dan tekanan air tidak ada masalah selama saya berada di sini. Showernya menggunakan tipe hujan dan tipe handheld. Kamar mandinya juga cukup lega Travelers dengan dominasi warna putih dan krem. Toiletries yang disediakan sampo, shower gel, dan kemudian hand soap, dan kemudian sikat gigi dan pasta gigi.
Tapi kalau travelers butuh toiletries yang lain seperti shower cap dan lain-lain atau saver, bisa di-request ke bagian housekeeping. Untuk room amenities juga ada mini fridge ya travelers di bagian bawah. Lemarinya berupa lemari kalau butuh setrikaan silahkan request ke bagian housekeeping ya travelers untuk dipinjamkan. Kalau travelers butuh laundry, ini red laundry yang disiapkan oleh hotel. Selamat pagi travelers, sekarang sudah pagi dan penasaran dong dengan view yang disuguhkan di balik jendela kaca kamar. Nah ini view dari kamar ya travelers, tampak pemandangan kota dan kemudian laut dan gunung di kejauhan. Nah kalau ini pemandangan dari balik sisi dinding yang lain ya travelers, ada pemandangan gunung yang cakep. Dari sini saya baru nyadar ternyata Lampung ini kotanya berbukit-bukit ya travelers. Keren dong kalau jendelanya dibuka tirainya dan dari tempat tidur kita bisa melihat view kota yang cakep. Dan anak saya senang duduk di kursi sambil baca-baca main game, menikmati view kota dari balik dinding kaca. Dan ketika jendela kamar dibuka, cahaya matahari juga masuk, jadi kamarnya terlihat terang dan jelas. Overall untuk kamarnya saya sih nggak ada masalah ya travelers, saya suka dan bisa tidur dan beristirahat dengan nyaman tanpa gangguan. Sekarang pagi-pagi perut udah mulai lapar, nah kita breakfast yuk di The Square Resto, letaknya di lobby floor. View dari resto juga cakep travelers karena dindingnya terbuat dari kaca, jadi kita bisa melihat ke arah luar pegunungan yang terdapat di sekitar hotel Novotel. Travelers bisa memilih duduk indoor atau outdoor, sama cakepnya sih. Sama kalau traveler duduk di indoor dan memilih duduk di kursi yang terdapat di dekat dinding kaca. Kalau mau duduk outdoor, bisa juga dapat pemandangan view kolam renang. Nah ini view yang kita lihat tadi malam ya travelers, kolam renang dan city view. Pagi-pagi restonya udah rame aja travelers, jadi nggak terlalu luasa untuk ngambil video makanannya. Mohon maafkan kalau suasana restonya tidak terlihat estetik karena sudah banyak yang breakfast pagi-pagi di sini. Menu breakfastnya bisa dilihat di sini ya travelers. Makanan westernnya ada pasta, ada potato wedges dan fish chips. Mau yang hangat-hangat ada chicken noodle, bagian bubur ayam ya. Menu tradisional ada urap, ayam goreng, dan lalapan. Ada juga nasi liwet dengan telur sambal dan kantang balado. Makanan utamanya ada nasi goreng, ada sokun goreng, ada tumis brokoli, dan ada ikan asam manis. Nah ini bagian dessertnya ada puding, ada jelly, ada mouse, ada yogurt. Kemudian ini roti-rotian dan jajanan pasar travelers bisa dinikmati. Ini bagian koko keras dan susu, juga bread pudding. Ini ada infused water, air mineral, dan peach tea. Pancake dan waffle juga dengan aneka toppingnya. Mau dessert yang manis-manis ada bubur ketan hitam, ada bubur sumsum, dan kacang hijau. Juga lengkap dengan aneka gorengan. Juga ditambah aneka jus. Nah karena saya dan anak saya harus segera berangkat ke Tegal Mas, nyebrang. Jadi breakfast pagi itu saya buru-buru ya travelers, gak banyak yang saya nikmati. Nah sore-sore ada waktu kosong, sekarang kita mau ngecek kolam renangnya. Kolam renangnya berupa kolam renang outdoor. Lumayan gede ya travelers, ada kolam untuk dewasa dan kolam untuk anak. Sekilas mirip kolam renang yang bergaya-gaya tropical gitu. Saat kunjungan saya lumayan terlihat rawat bersih ya kolamnya. Kolam renangnya ini berada di lantai dasar ya travelers, satu lantai di bawah dari lobby floor dan menyatu dengan fitness room. Nah travelers kalau kita lihat dari atas, jadi kolam renang ini katanya menyerupai bentuk siger. Siger ini adalah mahkota pengantin perempuan Lampung dengan khas baju adatnya. Kalau nggak mau berenang atau mau santai-santai sambil ngawasin anak yang berenang, boleh duduk-duduk di kursi santainya. Ini pun berasa asik ya. Asiknya lagi kolam renangnya berbentuk island pool. Nah untuk kolam renang anak ada di sebelah kanan di pojokannya. Kolam anaknya juga lumayan gede ya travelers, panjang dan nggak hanya dibuat sekedarnya aja. Meskipun saya sebut kolam renang ini berada di lantai dasar, tapi sebenarnya dari elevasi tanah rata-rata dia masih berada di atas bangunan di sekitarnya. Jadi kalau duduk di sini atau berenang di sini kita bisa melihat pemandangan di sekitar bangunan-bangunan yang ada di sekitar hotel ya, atap-atap rumah lah ya. Sebenarnya sih boleh dibilang ya kolam renang dewasanya bentuknya infinity pool karena tidak ada pagar pembatas antara sisi dasar kolam renang dengan bangunan sekitarnya. Jadi kalau kita berdiri di atas atau duduk di pinggiran yang di sebelah depannya, kita bisa melihat pemandangan ke arah depan ke view rumah-rumah penduduk. Tapi nggak usah khawatir masalah privacy travelers karena di sepanjang sisi luar dari kolam renangnya di pinggirnya banyak pohon kelapa dan pohon palem. Jadi pemandangan dari dalam tidak akan terlihat dari arah luar. Puas renang, sekarang kita lihat fitness centernya. Masih satu lantai dengan kolam renang. Mereka menyebutnya InBalance Fitness. Fitnessnya lumayan gede travelers dan menampilkan view ke arah kolam renang. Peralatannya juga cukup lengkap, mulai dari latihan beban, latihan kardio atau endurance, tersedia semua peralatan di sini dan berfungsi dengan baik. Mungkin berbeda dengan fitness center di hotel-hotel lain yang lantainya beralaskan kayu parkit. Nah, fitness center yang ada di Hotel Novotel ini alas lantainya terbuat dari karpet.
Kolam renang dan fitness center ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, travelers. Oh ya, travelers, jadi Hotel Novotel ini punya bangunan semacam kapel ya. Jadi bisa digunakan kalau travelers merencanakan untuk ngadain acara akad nikah atau pemberkatan nikah. Lokasinya berada di sebelah kiri fitness center dan kolam renang. Kalau kita masuk ke dalam, kapal ini juga berbentuk ruangan semi open travelers dengan sirkulasi udara yang baik, dan di ujungnya, di belakangnya kita bisa mendapatkan view pemandangan lagi-lagi kota Lampung. Udah kebayang ya kalau kita ngadain acara yang sakral di sini semacam akad nikah atau pemberkatan nikah, pasti suasananya dapat banget. View-nya cakep, desainnya artistik, kemudian suasana hikmatnya sangat kerasa banget. Satu lagi gedung yang mungkin kita bisa lihat di sini adalah gedung ballroom-nya. Jadi mereka punya dua gedung yang dengan kapasitas cukup besar ya traveler. Satu ballroom yang terletak di sebelah kanan dari lobi. Nah, ballroom ini bisa digunakan untuk acara-acara resepsi wedding atau juga untuk acara seminar dalam kapasitas yang besar. Tapi mereka juga punya ruangan lainnya yang agak lebih kecil tapi juga cukup menarik, letaknya di depan kapal. Nah, ini ruangan meeting yang lumayan gede juga kapasitasnya travelers ya selain ballroom. Dan kalau travelers ngadain acara di sini pasti cakep juga sih karena dapat taman dan view yang menarik. Nah, gimana travelers? Saya sudah cukup ya kita virtual tour di Hotel Novotel Lampung. Menurut saya sih hotelnya cukup bagus ya travelers, sesuai dengan status bintang 4-nya, fasilitasnya juga bagus, menarik, dan yang paling utama menurut saya sih adalah kalau kita ingin berlibur atau staycation di sini, kolam renangnya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak berenang sepuasnya. Saat kunjungan saya lumayan terlihat rawat bersih ya kolamnya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di traveling berikutnya.